tema bulan ini adalah stewardship. Saya kasih judul kecil di bawah adalah setia dalam pelipat gandaan. Wah, apa hubungannya stewardship dengan pelipat gandaan? Ya kan? Tapi mari kita lihat definisinya sebentar. Ya, stewardship. Kamus bahasa Inggrisnya pakai itu. The job of supervising. Makasih. Saya memang agak lemah di situ. Sok-sok pakai terjemahan Inggris, tapi ya. Tapi memang kalau kita lihat stewardship gitu ya, terjemahan yang keluar bahasa Inggris. The job of supervising or taking care, asik. Mulai ada British. Taking care of something such as an organizing or property. Hah? Organization, makasih. Atau bahasa Indonesianya, ini tidak mungkin salah. Penilik atau pengelola sesuatu, nah ini catatannya, yang bukan kepunyaannya. Stewardship. Kita tahu stewardess, ya yang ngetop ya. Steward, kalau di pesawat nanti ada pramugara atau pramugari. Kenapa? Karena dia ngurusin kita. Dan ngurusin pesawat ini, dikasih kepercayaan untuk ngurusin kita. Tapi pesawatnya percayalah, bukan punya dia. Nah, supaya cepat. Kalau kita bahas via Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alam semesta dikerjakan Allah dari yang gak ada. Jadi waktu semua gak ada, ini yang menarik. Allah ada. Wow. Saudara, kita lihat semua ini, saya sih enggak percaya ini kebetulan. Ada satu maksud, ada satu tujuan, ada suatu kreasi Tuhan. Entah, ya saya mempercayainya Tuhan. Makanya saya selalu bilang, lebih butuh iman yang lebih besar untuk enggak percaya dia ada. Karena semua ini berbahasa tentang itu. Dia yang Allah dahsyat, enggak terkira, enggak tertandingi, nggak ada duanya, besar, nggak ada apa-apa, diciptain, semua diciptain dari yang nggak ada. Ini yang dahsyat untuk ciptain saudara, dia ambil bagian dari dia, ruah, nevez, dia tiupkan untuk saudara dan saya bukan dari yang nggak ada, untuk saudara dan saya dia ambil bagian dari dia. Sehingga saudara dan saya jadi gambar yang serupa, segambar dengan dia. Ini bara. Bara menjadikan dari yang gak ada jadi ada, dari sesuatu yang gak ada, dari ketiadaan. Bereshit, saya tahu. Elohim at Hasamaim itu ini, langit, surga. Ini Haaretz. Ini bumi. Tapi ya saudara, bara artinya diciptakan segala sesuatu. Diciptakan dari yang gak ada. Nah, saya mau masuk dalam konteks kita yang pertama ya. Kejadian 2 ayat 8 kita baca sampai ayat, sampai ayat 9. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakannya dan Allah yang besar itu ya buat taman. Wah. Jadi kita makin mengerti di sini, Allah nggak perlu mencipta itu. Dia sebuah pribadi yang memutuskan untuk mencipta dalam sebuah pernyataan anugerah.
Karena kebaikannya diciptain. Allah yang dahsyat itu bikin taman. Saya percaya tamannya nggak seperti taman yang saya bikin. Ini nggak terkira kualitasnya. Ini keren, lengkap, indah, mencukupi, enough. Waktu kita masuk kita tahu, kok bisa gini nih taman kira-kira gitu ya. Dahsyat. Tapi ini menarik. Ini poin saya yang pertama. Tuhan memberikan kemampuannya untuk kita memelihara. Saudara bisa bayangin ya, taman yang indah itu diberikan kepercayaannya untuk saudara, untuk Adam ngurusin, untuk manusia mengerjakannya. Saya tuh taruhlah ya, memelihara oke lah ya. Ya, memelihara oke. Supaya dia hidup terus, disiramin terus ya. Tapi mengusahakannya. Wah, bahasa Inggris pakai kata work it. Membuatnya lebih bagus. Saya bilang, ini yang ciptain Tuhan loh. Tapi Tuhan percaya bahwa kita bisa membuat taman ini lebih bagus. Wow, ini kepercayaan yang dahsyat loh. Ini kepercayaan besar. Tapi ini yang menarik juga. Responnya Adam. Respon Adam gak gini ya, begitu dikasih. Adam, ini taman ya, tolong dikerjakan lebih bagus. Adam gini, langsung oke. Ya, ada kemampuan yang dan otoritas yang Tuhan kasih untuk kita mengerjakan yang Tuhan percayakan dan melipat gandakannya. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, saya melihat itu yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara, ini membuat kita nggak jadi orang yang minder. Ini membuat kita jadi orang yang melangkah bersama Tuhan. Itu steward. Kita berjalan bukan karena kekuatan kita. Kita memang nggak mampu, tapi kan ada Tuhan di belakang kita. Tuhan yang bersama kita, Tuhan yang mampukan. Tuhan sudah memberi kemampuannya. Amin, gamen harus amin. Wong sudah diberi. Ada saudara yang lagi mulai satu usaha baru, aduh usahanya gede banget nih. Orang yang mau modalinnya, wah saudara lihat orang yang mau modalinnya aja saudara sampai kaget kok tuh orang mau modalin kita ya. Kita aja gak segitu-segitunya. Tapi dengar, Tuhan yang mampukan. Itu udah ada di dalam. Hei sudah, kayaknya wajahnya kurang percaya. Lagi ya, sudah. Hei, saya lagi mau yakinkan saudara. Konteks yang kedua, Matius 25 ayat 14. Saya bacakan ya saudara. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya. Dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini tentang talenta. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lain 2, yang seorang lain 1. Berapa? 5, 2, 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Dia mau keluar kota. Ayat 21 katakan, maka kata tuannya kepadanya, ini lompat nih ayat. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam jarak antara Matius 14 sampai 21 ada rentetan cerita. Di mana yang 5 jadi 10. Yang berapa tadi? 2 jadi 4. Yang 1 jadi 2. Amin? No. 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 enggak berlipat ganda. Yang menarik, saudara lihat bahwa ada pernyataan tuannya kepada orang ini. Orang-orang yang melipat gandakan. Dia bilang baik dan setia. Wow. Ini poin kedua. Tadi Tuhan sudah berikan kemampuannya. Nomor 2, setia itu adalah setia melipat gandakan. Setia itu bukan hanya ada di tempat saudara, enggak berubah-berubah. Bukan.
Setianya itu melipat gandakan. Justru kalau yang gak dilipat gandakan, gak setia. Tuh apa yang Tuhan percayakan sama kita, sesuatu yang harus dilipat gandakan. Pekerjaanmu, lipat gandakan dong. Ya, bisnis kita, lipat gandakan. Itu kesetiaan. Hubungan, family, lipat gandakan dong. Kualitas hubungannya, lipat gandakan dong. Bahkan kita harus selalu bertobat untuk pelayanan kita. Apakah pelayanan kita hari ini ada dalam rute pelipat gandaannya dari Tuhan? Ya, jangan kita dipercayakan sesuatu kita nggak pernah melipat gandakannya. Yang terakhir, saudara suka kata itu? Kita baca konteks yang ketiga ya. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Untuk yang punya satu tadi. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku ini kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya kembaliku aku mendirikan serta dengan bunganya. Terjemahan dalam bahasa Inggris ada yang menggunakan kata bank. Menjalankan uang itu, orang yang menjalankan uang pakai kata bank. Okay. Matius 25 ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta. Perhatikan ini, orang yang tidak mampu melipat gandakan yang dipercayakan, dengar, akan kehilangan. Kita akan kehilangan sesuatu yang tidak kita lipat gandakan. Aku waktu siapin firman ini aku bilang, Tuhan aku jaga Tuhan ya aku nggak mau tuh. Kita pingin sih, tapi kita butuh anugerah Dia. Ya, jangan kehilangan sesuatu yang Tuhan sudah percayakan, tapi nggak pernah dilipat gandakan. Sehingga kita pun nggak, saking kita nggak menghargainya, kita bahkan nggak pernah tahu kita pernah dipercayakan itu. Ya ampun. Iya nggak? Ini bukan home lah. Kita berusaha gini, sampai kadang-kadang sesuatu yang kayaknya bukan untuk kita, tapi karena kita merasa dipercayakan itu kita kerjakan. Nah, saya berdoa itu ya. Nanti kita ke surga bilang, Tuhan, oh ini aku udah lipat gandakan. Tuhan bilangnya, sebenarnya aku nggak kasih kamu sebanyak itu juga. Tapi karena kamu ngerjain terus ya aku biarin. Tapi Tuhan kan nggak mungkin kaget ya. Ya. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tuh bisa kaget sama kita. Ya. Hah, masa? Enggak, itu enggak Tuhan. Tuhan tuh tahu segalanya, Dia tahu ke depan. Dia berdaulat. Ya. Jadi kerjakan. Saudara. Makanya saudara, kalau rumah tangga kita nggak kerjakan, seringkali kita kehilangan rumah tangga itu. Bukan harus bercerai, mungkin, bukan. Tapi mungkin kita kehilangan manisnya. Makin lama berumah tangga kok kehilangan ininya ya. Butterfly in the stomach-nya itu, cile ya. Kenapa kita seringkali nggak mau? Kita tahu sih harus mengerjakan. Kita tahu sih harus berlipat ganda. Tahu nggak? Tahu. Tapi seringkali ini yang menyebabkan kita nggak pernah berjalan ke sana. Apa itu? Nanti kalau saudara baca ya. Si yang punya 1 talenta, kenapa dia nggak mau usahakan? Dia bilang gini, karena aku tahu Tuanku itu Tuan yang jahat. Dia itu suka ngambil bukan bagiannya. Dia itu Tuhan yang ngambil di tempat yang bukan dia tabur. Ya. Dia itu salah mengenal pribadi tuannya. Dia nggak pernah kenal siapa tuannya. Kita nggak mau karena kita salah mengenal Allah kita. Wong Dia yang udah kasih. Harusnya kan happy. Senang. Dan untuk itu responnya adalah melayani, responnya adalah mengusahakan. Tapi kenapa nggak mau diusahakan? Enggak Pak,
Dia itu enggak gitu. Sehingga setiap kali kita doa, kita selalu tanya hal yang berulang-ulang. Apakah engkau mengasihi aku Tuhan? Wih, udah jelas ya, mati untuk kita. Udah selesai, udah sayang, udah, dengar ya, udah. Kenali itu saudara. Makin kita merenungkan itu, makin kita mengenali, kita akan memberi respon sebagai pengelola. Haleluya. Hari ini saya berbicara 3 hal. 1, Tuhan berikan kemampuan untuk melipat gandakan. Pengelola adalah orang-orang yang selalu setia melipat gandakan. Setia melipat gandakan. Saat kita mengelola, perhatikan, kalau kita nggak melipat gandakan, sesuatu yang nggak bisa kita lipat gandakan, justru kita akan kehilangan di situ. Tujuannya adalah pengenalan kepada Tuhan. Amin.